Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau Tak Untung bagian ke-14. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Dan bagi pemirsa yang baru saja masuk ke channel Insan Dongeng, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe-nya. Selamat mendengarkan. Tetapi pikirannya bertambah tak sedap. Pikirannya yang tadi seperti pisau akan pemutus tali pertaliannya dengan istrinya mulailah pula berkacau. Sangat heran memikirkan perbuatan istrinya yang luar biasa itu. Sebenarnyakah ia rusuh? Apakah sebabnya ia menangis? Dan roti itu, meskipun tak ada nafsunya hendak makan, pergi juga ia kembali ke bilik kosong tadi akan memakan roti itu. Sejurus ia duduk di sana akan menyatakan pikirannya, alangkah baiknya kalau ia ada bersahabat yang mengerti akan keadaannya dan mau membagi kesenangannya. Akan tempat ia mengadukan halnya atau tempat ia minta pertimbangan. Meskipun ia seorang yang tak suka keluh kesah dan menyusahkan orang lain dengan halnya, tetapi waktu itu berkehendak benar ia akan sahabat yang demikian. Karena amat susah rasanya ia akan memutuskan perkara yang memenuhi kepalanya, akan menjawab semua pertanyaan yang datang mengharu kepalanya. Rasmani, katanya lagi, biarlah saya kembali kepadamu. Engkaulah yang akan memutuskan halku. Tak dapat aku berperang seorang diri. Ketika Masrul pulang dari kantor, ia diterima istrinya dengan muka manis dan dilayaninya di meja makan dengan sepertinya. Masrul bertambah heran tetapi tak berkata apa-apa. Istrinya pun tak ada membuka-buka perkara yang telah terjadi. Sangat ingin Masrul akan membuat surat petang itu untuk Rasmani, tetapi karena kepalanya masih pusing, ditetapkannya akan pergi tidur saja. Malamnya ia tak berjalan, hanya mengasingkan diri dan mengatakan kerjanya banyak. Padang, Adinda Rasmani. Lamalah sudah Adinda tak menerima surat dari Kakanda. Demikian pun kebalikannya. Ah Adinda, janganlah engkau berkecil hati. Bukankah hal ini disebabkan Adinda telah Kakanda lupakan atau Kakanda hendak merenggangkan persahabatan kita? Sekali-kali tidak, Mani. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Esa, Kakanda bersumpah mengatakan bahasa hati Kanda kepadamu tetap sebagai dahulu. Pada hati Kakanda persahabatan kita masih seperti kita di kampung dahulu juga. Bahkan barangkali lebih dari itu. Hanyalah kesempitan dan kesusahan hidup yang telah melalaikan Kakanda membuat surat ini. Maafkanlah Kakanda. Janganlah Adinda memandang yang lahir, melainkan teliklah batinnya. Dan sekarang akan Adinda ketahui bagaimana dekatnya hati Kakanda kepadamu. Karena Kakanda akan mencurahkan isi dada Kakanda kepada Adinda. Sesuatu yang tak dapat Kakanda keluarkan kepada seorang manusia lain. Sekarang dengarlah adikku, berkali-kali engkau memberi nasihat dan pertimbangan kepada Kakanda. Sekaliannya Kakanda turut, Kakanda hargakan. Sebab itu sekarang pun datang pula Kakanda memikulkan beban Kakanda ke atas kepalamu. Rasmani, hanya sekali Kakanda tak menurut nasihatmu, yaitu ketika Kakanda akan kawin dengan Muslina. Tetapi besar amat pembalasannya kepada Kakanda. Telah lama Kakanda mengetahui kebenaran katamu. Tetapi apakah yang akan Kakanda buat? Nasi sudah menjadi bubur. Kakanda menanggung, Adinda menanggung tak terkira-kira. Sekalian yang kau katakan tersuak belaka. Kakanda tak dihargai orang, dihinakan, direndahkan, terperintah. Kakanda tak dapat mempertahankan diri karena orang berlaku dengan pandainya.
Mulut disuapi, leher dicekik, tangan kanan diberi emas, tangan kiri dipatahkan. Kita diambung, dibenamkan, di mata orang Kakanda disenangkan oleh mertua dan istri, tetapi sebenarnya Kakanda dihinakan sejadi-jadinya. Sekalian itu Kakanda tahan dengan sabar, Kakanda tanggung dengan rela hati, karena bukankah Kakanda sendiri yang membuat demikian? Bukankah Kakanda sendiri yang memasukkan Kakanda ke jurang itu? Tangan mencencang, bahu memikul. Bukankah tak kurang orang memberi nasihat? Engkau lebih-lebih masin mulutmu kiranya terjadi segala apa yang kau kira-kirakan dahulu itu. Tetapi sekarang sudah habis sabar Kakanda, tak dapat Kakanda menderita lagi. Dada Kakanda telah sesak, seperti sukatan sudah penuh. Sebagai ikatan telah genting. Sebab inilah Kakanda minta pertimbanganmu. Keputusan Adinda akan Kakanda turut. Jangan hendaknya berat sebelah. Sebenar-benarnya penderitaanku dalam jurang, lebih dalam tempatku keluarkan. Adikku, mestikah Kakanda menderita seumur hidup, atau bolehkah Kakanda melepaskan diri dari kongkongan ini? Mani, adikku, berat bumi, lebih berat penderitaanku. Dalam jurang, lebih dalam tempatku jatuh, terempas. Bolehkah Kakanda mencoba mencari bahagia, atau akan Kakanda bayarkah kesalahan Kakanda itu dengan kekecewaan dan kesedihan sampai kepada hari mautku? Adikku Rasmani, berilah Kakanda pertimbangan yang sebenarnya. Engkau ambil alasan kepada akalmu dan hatimu yang pengasih, penyayang yang menaruh rahim kepada sesamamu. Kakanda berjanji akan menurut segala keputusanmu. Sehingga inilah Kakanda menanti jawabanmu dengan hati cemas dan harapan penuh. Kakanda Masrul. Sesudah dibaca Masrul suratnya itu sekali lagi, tersenyumlah ia melihat kata-kata yang dipakainya untuk Rasmani. Bunyi surat itu tak ubahnya seperti surat kepada anak kecil, seperti Rasmani masih berumur 16 tahun. Engkau, kamu, adikku, Mani, berganti-ganti saja disebutnya. Bolehkah saya berbuat demikian? Bukankah Rasmani telah berumur 19 tahun, telah menjadi orang dewasa? Sambil berkata itu dibacanya surat itu sekali lagi, kemudian dilipatnya karena hatinya tetap akan mengirimnya. Siapa tahu barangkali kata-katanya itu akan membukakan jalan kepada Rasmani akan berlaku lemah. Dan alangkah besarnya bahagianya jika Rasmani mengatakan ia boleh meninggalkan Muslina. Dan bukankah itu tanda bahwa Rasmani sendiri mau menerimanya kembali? Ah, masa akan Rasmani tak kasihan? Rasmani yang dikasihinya dari kecilnya, Rasmani yang amat kasih akan dia, Rasmani yang mencintainya. Terbayang-bayang di mata Masrul bahagia yang akan didapatnya kalau ia telah lepas dari tangan Muslina. Mula-mula berbalas-balasan surat dengan Rasmani, kemudian bertunangan, dan titik-titik. Tampak-tampak olehnya jika Rasmani telah menjadi istrinya, terdengar-dengar di telinganya kata-kata yang akan dikeluarkannya. Ketika pulang dari kantor, di meja makan dan jawab Rasmani. Sebagai akan dikoyaknya hari supaya lekas siang, supaya suratnya lekas berjalan ke Bukit Tinggi. Katanya, hanya sehari, besok malam diterimanya dan malam satu lagi. Dimasukkannya surat itu ke dalam sampulnya dan dibuatnya alamatnya sekali. Lama lagi ia berpikir-pikir seorang diri, menggantang-gantang asap, baru ia pergi tidur. Besoknya dirasainya badannya segar dan dengan harapan yang penuh pergilah ia ke kantor sambil mengantarkan suratnya ke kantor pos. Malamnya Masrul tak keluar rumah melainkan mengasingkan diri akan melepaskan pikirannya kepada suratnya dan Rasmani sambil membaca-baca buku. Malam besoknya tidak juga karena ia menantikan surat dari Rasmani, tetapi alangkah kecewanya ketika hari telah pukul 11 sedang pengantar-pengantar surat tak datang juga. Dengan kecewa, Masrul pergi tidur. Lama ia baru tertidur karena pikirannya penuh dengan keadaan yang amat mengharu-birukan hati dan kepalanya itu. Malam berturut juga ia tak keluar rumah dan dengan harapan yang penuh dinantinyalah surat Rasmani.
Tetapi surat itu rupanya tak kunjung datang. Demikianlah dinantinya berturut-turut, dengan hati harap-harap cemas dan alangkah kecewanya ketika telah sepekan lamanya ia menanti, sedang yang dinantinya tak datang juga. Kemudian putuslah harapannya. Dengan putus asa, mulailah pula ia kepada kehidupannya yang dahulu. Ia telah berjalan malam pula, kalau ada uang di sakunya telah dimulainya melihat komedi gambar dan minum bir. Istrinya telah mulai pula cerewet dan marah-marah. Meskipun Masrul selama ia berkurung di rumah itu tak berapa mengacuhkan anak istrinya, tetapi besarlah juga hati istrinya itu karena ia telah mau tinggal di rumah. Pada sangkanya tentu obatnya yang telah mujarab, sebab itu ketika Masrul berjalan pula, dimulainya pula mengobat kembali dengan kata-kata yang kasar dan kerut muka. Hal ini tidaklah melemahkan hati Masrul, melainkan sebaliknya. Karena kekesalan hati dan kecewa, kata-katanya pun tak ditahannya lagi, bahkan berani ia menampar istrinya kalau istrinya marah-marah dan mencaci-caci dia. Sehingga acap kalilah terjadi perkelahian di antara keduanya yang belum pernah terjadi sampai waktu itu. Sudah hampir 3 pekan sesudah Masrul mengirim surat kepada Rasmani, barulah diterimanya surat tersebut. Beginilah jawabannya Rasmani. Bukit Tinggi, Kakanda Masrul. Surat Kakanda selamat Adinda terima, dan alangkah tercengangnya Adinda membaca isinya. Selama ini tak lain pikiran Adinda, melainkan Adinda mempunyai seorang abang yang beruntung, berbahagia karena beristrikan orang terpelajar, orang pandai berbahasa Belanda, orang kaya dan orang bagus. Dan apakah yang Adinda dengar dari Kakanda? Sebaliknya, benar-benar Kakanda ini tak tahu berterima kasih. Apa yang Kakanda kehendaki lagi? Di mana Kakanda akan mendapat perempuan seperti itu? Bukankah sekalian yang dicita-cita seorang laki-laki ada padanya? Bagus, kaya, berkepandaian, apa juga lagi keputusan Adinda. Sebelum Kakanda memulai suatu pekerjaan, tentu Kakanda pikirkan dahulu buruk baiknya. Kalau tidak, tidaklah Kakanda seorang yang berilmu. Dan Adinda tahu Kakanda bukanlah seorang yang berilmu seperti kata. Waktu teringat-ingat sekali. Sesuatu yang telah kita kerjakan dengan timbangan buruk baiknya harus kita tahan. Kalau tak salah Adinda, itulah perbuatan orang yang berpengetahuan dan berbudi. Pikiran Adinda, tak ada hak Kakanda akan meninggalkan istri Kakanda itu. Kalau ia sendiri tak minta tinggal, kesalahannya itu suatu hal yang dapat berubah. Akan tewaskah Kakanda oleh seorang perempuan? Tak dapatkah Kakanda akal akan mengajari dia, menunjukkan perbedaan buruk baik kepadanya? Dan akan Kakanda tinggalkan anak Kakanda yang masih kecil itu? Tak Adinda sangka Kakanda berpikiran sekuno itu. Orang kuno yang tak berpengetahuan, yang beristri berdua bertiga itu, yang meninggalkan istrinya karena kesalahan sedikit saja. Masuk bahagian orang itu kah Kakanda? Kakanda mengatakan bahasa kita harus sabar, harus bertawakal. Sekarang Kakanda hendak berbuat demikian. Inikah kakak saya yang selalu memberi nasihat yang menunjuk, mengajari saya dahulu? Sehingga inikah hanya sabar Kakanda? Mengapa kalah dalam perjuangan? Lagi pula tidakkah Kakanda mendapat malu nanti dikatakan orang meninggalkan anak kecil dan lain-lain? Tak teringatkah oleh Kakanda bunyi syair Adinda dahulu yang ujungnya, kami ini ibarat kembang, bagus dipakai, layu dibuang? Kakanda, kalau Kakanda pikirkan benar-benar, tak dapat tidak sesuai Kakanda dengan pikiran Adinda. Teguhkanlah iman Kakanda. Salam dan maaf Adinda. Rasmani. Ya Allah, kata Masrul sesudah 2 kali dibacanya surat itu. Inikah keputusan yang ku nanti dengan penuh harapan itu? Dan aku telah berjanji akan menurutnya, berjanji dengan Rasmani pula. Kalau dengan orang lain, dapatlah aku mengalahkan diri. Ini Rasmani, Rasmani yang tak pernah memungkirkan janji. Aduh, malang juga rupanya aku ini. Ya Allah, takkan dapat Rasmani ku jadikan istriku. Bodoh aku membuat perjanjian sekeras itu.
Jawab apalagi yang kutunggu dari Rasmani. Rasmani yang tak pernah mau mengemukakan diri. Rasmani yang tak pernah memikirkan diri sendiri, yang hanya mengemukakan keuntungan dan bahagia orang lain. Ah adikku, alangkah mulianya hatimu, tapi terderitakah olehmu kesedihan itu seumur hidup? Atau tak cintakah engkau kepadaku? Tak penuhkah cintamu pada Kakanda? Rasmani, Rasmani, amat sukarnya mengajuk hati manusia. Dengan tak tertahan-tahan bercucuran air mata Masrul. Lama dimenungkannya halnya yang buruk itu, baru diambilnya keputusan akan membuat surat sepucuk lagi kepada Rasmani. Padang, adikku yang tercinta, Rasmani, sampai hati Adinda membuat surat seperti itu, memberi keputusan sekeras itu. Sedang kau tahu Kakanda telah berjanji akan menurut keputusanmu. Tak dapatkah engkau mencabut keputusan itu, menarik perkataanmu kembali? Jika Adinda tahu bagaimana benar nasib Kakanda, kau lihat dengan batu kepala. Barangkali engkau akan merasa kasihan akan Kakanda. Tetapi tak percayakah Adinda padaku? Tak terasakah oleh Adinda bahasa perkataan Kakanda itu benar? Dengan nama Tuhan kita, Mani, Kakanda katakan sekali lagi, bahasa Kakanda menderita, menanggung, dan hidup Kakanda tak suci lagi. Tak tahu Kakanda apabila waktu subuh, lohor, asar, dan sebagainya itu. Tak tahu Kakanda di mana tempat surau, masjid. Tabuh tak dapat mengejutkan Kakanda dari tidur. Yang Kakanda ketahui hanya kedai kopi, tempat orang berjual bir, rumah komedi, dan biarlah tak kuteruskan. Kakanda takut engkau akan benci kepada Kakanda. Meskipun dalam waktu tenang teringat oleh Kakanda akan kesalahan Kakanda, tetapi desakan amat besarnya, godaan tak terlawan oleh Kakanda. Benar juga rupanya seperti kata-kata orang, hanya orang yang berbahagia mendapat jalan yang baik. Hanya orang yang berbahagia dapat menambah pangkat derajatnya dan selalu berbuat baik. Kau katakan Kakanda tak menjalankan kewajiban, tak memasukkan kebenaran kepada Muslina. Bukankah sudah Kakanda katakan bertahun-tahun Kakanda sabar, tetapi sekarang habislah kesabaran Kakanda itu. Menunjuk, mengajari, bagaimana pula dapat mengajari orang yang mengaku dirinya lebih pandai dari kita? Rasmani, kalau ada engkau menaruh cinta barang sedikit kepada Kakanda, akan lainlah pemandanganmu tentangan ini. Akan ibalah engkau pada Kakanda. Mani, tak terasakah olehmu bahasa Kakanda mencintai engkau sepenuh hati? Tak dapatkah kau dengar dari kata-kata yang Kakanda keluarkan? Dan kau lihat dari kata-kata yang Kakanda tuliskan? Biasanya perasaanmu tajam, tak mungkin engkau takkan tahu, tak mungkin takkan terasa olehmu. Bukankah engkau tak pekak dan tak buta? Sampai hatikah engkau melihat orang yang mencintai engkau menanggung seumur hidup? Rasmani, kasihanilah Kakanda dan maafkanlah kesalahan Kakanda. Percayalah engkau, bahasa nasiblah yang membawa Kakanda ke jalan yang ini. Sekali lagi, tariklah perkataanmu itu kembali dan perlihatkanlah kemuliaan hatimu itu kepada Kakanda. Lebih dari itu, tak dapat Kakanda mengatakan lagi. Salam Kakandamu, Masrul. Antara 4 hari barulah Masrul dapat balasan dari Rasmani. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.